Tragedi Jambu Kepok terjadi pada 17 Mei 2003 di Desa Jambu Kepok, Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan, 2 hari setelah pemerintah Indonesia menetapkan darurat militer di Aceh melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003. Menurut laporan Komnas HAM pada tahun 2016, aparat militer melakukan razia terhadap warga yang dituduh mendukung gerakan Aceh Merdeka atau yang biasa disebut dengan GAM. Nah, dalam operasi tersebut, sebanyak 16 warga sipil tewas, puluhan rumah dibakar, dan sebagian penduduk mengalami penyiksaan. Nah, peristiwa ini kemudian dikategorikan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat karena mengandung unsur kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime against humanity. Nah, menurut Rais dan Nasution di dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Politik UGM tahun 2020, nah tindakan tersebut merupakan bentuk kekerasan sistematis terhadap penduduk sipil yang melibatkan aparat negara. Nah, sehingga memenuhi kriteria pelanggaran HAM berat sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Nah, dalam konteks ini, prinsip-prinsip dasar HAM yang tercantum di dalam Universal Declaration of Human Rights atau UDHR tahun 1948 itu dilanggar secara nyata. Nah, misalnya pada pasal 1 yang menyatakan bahwa semua manusia itu dilahirkan merdeka dan memiliki martabat serta hak yang sama, dilanggar karena aparat memperlakukan warga sipil sebagai musuh negara tanpa dasar hukum. Kemudian di dalam pasal 3 yang menjamin hak untuk hidup, kebebasan, dan juga keamanan pribadi dilanggar melalui pembunuhan terhadap warga sipil tanpa proses hukum. Selain itu, pasal 5 yang melarang penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi juga diabaikan karena terjadi penyiksaan fisik dan psikis terhadap warga. Lebih lanjut, pasal 9 yang melarang penangkapan sewenang-wenang dilanggar ketika warga ditangkap tanpa surat perintah dan tanpa bukti keterlibatan. Sementara, pasal 12 dan 17 yang menjamin perlindungan terhadap privasi dan hak atas harta benda juga terlanggar akibat pembakaran rumah serta perampasan harta warga. Bahkan, pasal 28 UDHR yang menegaskan hak atas tatanan sosial dan politik yang menjamin HAM turut dilanggar karena negara gagal memberikan perlindungan dan juga keadilan bagi warganya di Aceh. Berdasarkan analisis prinsip UDHR dan hukum nasional, hak-hak utama yang dilanggar meliputi hak untuk hidup, yang mana hak untuk hidup ini dilanggar melalui pembunuhan dan juga penyiksaan terhadap penduduk sipil. Kemudian hak atas rasa aman dan kebebasan dari kekerasan yang dilanggar melalui operasi militer yang menimbulkan ketakutan massal. Kemudian ada juga hak atas perlindungan hukum dan keadilan yang dilanggar karena tidak ada proses hukum terhadap pelaku dan korban, serta hak atas kepemilikan harta yang dilanggar dengan dibakarnya rumah-rumah warga tanpa adanya dasar hukum. Nah, Amnesty International tahun 2019 dalam laporannya Time to Face the Past, Justice for Past Abuse in Aceh menegaskan bahwa negara gagal memberikan keadilan kepada para korban konflik Aceh, termasuk korban Jambu Kepok, yang hingga kini belum memperoleh reparasi. Dalam perspektif tanggung jawab negara, terdapat 3 kewajiban utama yang seharusnya dijalankan, yaitu yang pertama ada to respect atau menghormati, yang kedua to protect atau melindungi, dan yang ketiga to fulfill atau memenuhi. Negara semestinya tidak melakukan tindakan yang melanggar HAM. Negara harus melindungi warga dari kekerasan dan wajib memenuhi hak korban melalui kompensasi dan juga rehabilitasi. Namun dalam kasus ini, negara justru menjadi pelaku pelanggaran melalui aparat militernya, gagal melindungi warga dari kekerasan, serta belum memberikan pemulihan yang layak.
Dalam konteks tragedi Jambu Kepok, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip HAM Islam tampak jelas, yaitu yang pertama ada hak hidup atau hak al-haya, dilanggar melalui pembunuhan 16 warga sipil tanpa proses hukum yang sah, sebagaimana dilarang dalam Quran Surah Al-Isra ayat 33, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Kemudian yang kedua ada hak atas kehormatan dan martabat manusia atau karomah insaniyah. Itu juga dilanggar karena adanya penyiksaan, pembakaran rumah, dan perlakuan tidak manusiawi yang bertentangan dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Isra ayat 70 yang artinya, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Kemudian selain itu ada juga hak kebebasan dari ketakutan, yaitu dirampas. Contohnya seperti dirampas karena penduduk mengalami teror militer dan juga tuduhan tanpa bukti. Padahal Allah menghendaki kemudahan dan bukan kesukaran bagi manusia, seperti di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Kemudian ada juga hak keadilan atau al-adil. Itu diabaikan karena hingga kini pelaku belum dihukum, bertentangan dengan perintah Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan agar manusia itu menegakkan hukum dengan adil, yang bunyinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkan dengan adil. Nah, demikian pula ada juga hak atas harta atau hifzul mal. Itu dilanggar karena adanya pembakaran dan juga perampasan rumah warga, sebagaimana itu dilarang dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 188, yaitu, dan janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Bila dianalisis melalui teori maqasid syariah dari Al-Ghazali dan juga Asy-Syatibi, tragedi Jambu Kepok jelas bertentangan dengan tujuan utama hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Pembunuhan massal tanpa alasan syar'i, perampasan harta, serta penyiksaan merupakan mafsadah kubro atau kerusakan besar terhadap kehidupan, keamanan, dan juga martabat manusia. Tragedi Jambu Kepok merupakan pelanggaran HAM berat yang melanggar berbagai aturan hukum nasional dan juga internasional. Dari sisi nasional, peristiwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A, 28G ayat 1, dan 28I ayat 1 yang menjamin hak hidup, rasa aman, dan kebebasan dari penyiksaan. Selain itu, pelanggaran juga terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menegaskan bahwa pembunuhan dan penyiksaan termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Tindakan aparat juga memenuhi unsur pidana dalam KUHP, seperti pembunuhan dalam pasal 338, penganiayaan dalam pasal 351, dan juga pembakaran rumah dalam pasal 187. Nah, dalam hukum internasional, tragedi ini melanggar Universal Declaration of Human Rights atau UDHR, kemudian International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR, kemudian Convention Against Torture atau CAT, dan Konvensi Jenewa IV, yang semuanya itu menegaskan larangan penyiksaan dan perlindungan hak hidup warga sipil. Pelanggaran ini juga menentang prinsip jus cogens yang bersifat mutlak dalam hukum internasional. Nah, mekanisme yang seharusnya ditempuh mencakup penyelidikan dan penyidikan oleh Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, kemudian penanganan melalui Pengadilan HAM Permanen, serta pemberian restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi kepada korban. Nah, jika mekanisme nasional gagal, kasus dapat diajukan ke lembaga internasional seperti Human Rights Committee PBB. Nah, dengan demikian, tragedi Jambu Kepok menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi dan juga menegakkan hak asasi manusia bagi warga sipil.
Tragedi Jambu Kepok terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor seperti politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan hukum yang saling berkaitan. Dari sisi politik, pemerintah pusat saat itu berupaya mempertahankan keutuhan NKRI dari ancaman Gerakan Aceh Merdeka atau GAM melalui kebijakan Operasi Militer Terpadu atau OMT yang menitikberatkan pada pendekatan keamanan tanpa pengawasan HAM yang memadai. Nah, dalam situasi darurat militer, aparat TNI memiliki kewenangan luas tanpa kontrol sipil, sehingga warga Jambu Kepok yang dianggap simpatisan GAM menjadi korban kekerasan tanpa bukti yang jelas. Kemudian faktor sosial dan budaya turut memperburuk keadaan karena stigma terhadap masyarakat Aceh sebagai pemberontak menyebabkan aparat memandang mereka sebagai musuh. Nah, ketimpangan ekonomi antara Aceh yang kaya sumber daya dan pusat pemerintahan yang tidak memberikan kesejahteraan adil juga memperkuat rasa ketidakpuasan dan konflik. Nah, sementara itu, lemahnya penegakan hukum dan budaya impunitas membuat pelaku kekerasan tidak pernah dimintai pertanggungjawaban, sehingga memperpanjang siklus kekerasan yang terjadi. Kemudian, dampak tragedi ini sangat luas, mencakup hilangnya nyawa 16 warga sipil, trauma psikologis mendalam, kerugian materi, dan juga kerusakan sosial akibat hilangnya rasa percaya terhadap aparat negara. Secara sosial dan ekonomi, masyarakat mengalami ketakutan, gangguan mental, serta kesulitan ekonomi akibat hancurnya rumah dan hilangnya mata pencaharian. Di tingkat nasional dan internasional, tragedi ini juga menurunkan citra Indonesia dalam penegakan HAM dan memicu kritik dari lembaga internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch. Peristiwa ini juga menghambat proses rekonsiliasi di Aceh hingga tercapainya Memorandum of Understanding Helsinki tahun 2005. Nah, dengan demikian, tragedi Jambu Kepok bukan sekedar peristiwa kekerasan, tetapi cerminan dari kegagalan negara dalam mengelola konflik secara adil, menegakkan hukum, dan juga melindungi warga sipil. Tragedi Jambu Kepok merupakan pelanggaran HAM berat yang menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi martabat manusia. Penyelesaiannya harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga etis, kemanusiaan, dan nilai-nilai Islam. Nah, dari sisi pemerintah, langkah utama yang perlu dilakukan adalah penegakan hukum tanpa impunitas dengan menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM melalui proses penyidikan dan pengadilan HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pemerintah juga wajib memberikan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban, serta melakukan reformasi sektor keamanan dengan memperkuat pelatihan HAM bagi aparat dan meningkatkan kontrol sipil terhadap militer. Pendidikan HAM dan perdamaian perlu diintegrasikan dalam sistem pendidikan dan pelatihan aparat untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Masyarakat sipil juga berperan penting dalam advokasi dan pengawasan melalui lembaga seperti Kontras Aceh dan LBH, serta mendorong dialog dan rekonsiliasi sosial berbasis nilai-nilai lokal seperti mesapat atau musyawarah dan pemulia jalme atau memuliakan tamu. Lembaga internasional seperti PBB dan Amnesty International juga diharapkan berperan dalam memantau dan menekan pemerintah agar menegakkan keadilan melalui mekanisme seperti Human Rights Commit dan Universal Periodic Review atau UPR. Nah, secara etis, tragedi ini mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama atau human dignity dan tidak boleh dijadikan alat kepentingan politik. Prinsip keadilan, kebenaran, dan rekonsiliasi harus ditegakkan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Nah, dalam perspektif Islam, nilai-nilai seperti hifzun nafs atau perlindungan jiwa,
keadilan, karomah insania atau kehormatan manusia, kemudian rahmah wasuh atau kasih sayang dan perdamaian, itu menjadi landasan moral dalam penyelesaian kasus ini. Oleh karena itu, penyelesaian tragedi Jambok Kepok harus berlandaskan hukum, moral, dan spiritual agar keadilan sejati terwujud serta martabat kemanusiaan dapat ditegakkan.